Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi di pagi lawatan Tuhan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Puji syukur pada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan masih bisa menikmati hari yang baru, berkat baru yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Bapa yang surga, Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau masih memberkati kami Tuhan, istirahat kami dari malam sampai pagi hari ini, kami masih bisa bangun dalam keadaan sehat, itu semua karena berkat karunia Tuhan. Dan kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau pagi hari ini juga Tuhan kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini Bapa, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya menjadi bekal bagi kami sepanjang hari ini untuk melewati semua kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami pribadi lepas pribadi, supaya firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini bisa menjadi rema dalam hidup kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pagi hari ini saya beri judul Hati adalah Kunci Kehidupan, yang diambil dari kitab Amsal 4 ayat 23. Mari kita siapkan ayatnya, Amsal 4 ayat 23. Begini firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi kita baca, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini Bapak Ibu Saudara mengatakan ya, hati bukan hanya sekedar perasaan atau emosi. Tetapi juga hati adalah pusat dari pikiran kita, kehendak, motivasi dan arah untuk menentukan hidup kita. Tuhan sudah memberi petunjuk bagi kita melalui ayat ini, bagaimana kita harus menjalani hidup kita. Seperti kata anak-anak sekarang ya, Tuhan sudah memberi spill tipis-tipis istilahnya ya. Bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita, yaitu menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Istilah di sini dengan segala kewaspadaan itu berarti bukan level waspadanya bukan level 1, level 2 ya Bapak Ibu Saudara, tapi level yang penuh segala kewaspadaan. Jadi kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan tentu saja ini bukan saran dari Tuhan, tapi perintah langsung dari Tuhan supaya kita menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Kenapa sih Tuhan ingin kita untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Dari ayat ini saya belajar bahwa ternyata Tuhan itu sangat peduli dengan hati kita. Tuhan tidak melihat rupa kita, tidak melihat status sosial kita, tidak melihat apa yang kita miliki. Yang Tuhan lihat hanya satu, yaitu hati kita. Itu berarti Tuhan peduli dengan hati kita, dengan keadaan hati kita. Kita buka dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7b, di sana dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi di sini sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan peduli dengan hati kita, karena hati kita lah pusat dari pikiran kita, dari motivasi kita dan kehendak kita. Oleh karena itu Tuhan sangat peduli dengan hati kita. Kenapa Tuhan sangat peduli dengan hati kita? Supaya kita anak-anak Tuhan bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, kalau hati kita bersih, hati kita murni, maka output yang keluar dari kita, baik melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, maupun melalui tindakan kita, akan mengeluarkan hal yang baik. Dan tentu saja itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi kalau hati kita penuh dengan luka, hati kita tidak baik-baik saja, maka output yang keluar dari kita pun
Entah itu perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita, pasti akan mengeluarkan yang negatif atau yang tidak baik. Dan tentu saja hal ini bisa menjadi batu sandungan bagi orang di sekitar kita. Oleh karena itu Tuhan kita sangat peduli dengan keadaan hati kita. Dia ingin kita sebagai anak-anaknya memiliki hati yang bersih dan murni supaya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan sebenarnya apa saja sih yang bisa merusak hati kita, meracuni hati kita? Hati kita itu bisa dirusak oleh lingkungan sekitar kita, bisa juga orang-orang di sekitar kita, banyak hal ya Bapak Ibu Saudara ya. Kepahitan, iri hati, dengki, pikiran jahat, kekecewaan, keputusasaan, depresi juga ya, perasaan tidak mampu melakukan apa-apa, itu bisa merusak hati kita. Hati yang sudah diracuni oleh hal-hal yang tidak baik ini akan mempengaruhi tubuh kita, Bapak Ibu Saudara semua. Ketika hati kita penuh dengan luka, kecewa, kesedihan, keputusasaan, tubuh kita pun akan memberi respon yang tidak baik. Ketika merasa putus asa atau kesedihan yang berlarut-larut, maka tubuh kita akan merespon dengan negatif ya. Dan akhirnya sakit penyakit pun akan datang. Tetapi ketika hati kita baik-baik saja, hati kita penuh dengan sukacita, maka tubuh kita juga akan merespon dengan baik. Itulah hebatnya tubuh kita ya. Jadi hati kita sangat berpengaruh terhadap reaksi dari tubuh kita. Jadi ketika hati kita tidak baik-baik saja, tubuh kita akan merespon dengan negatif dan akan memunculkan, akan mendatangkan sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, entah itu sakit ya banyak ya, macam-macam sakit sekarang ya, ada yang kanker lah, masih muda udah kanker, diabetes ya gitu ya. Mungkin hatinya tidak baik-baik saja dan akhirnya mempengaruhi pikiran dan berdampak pada kesehatan tubuhnya. Di Amsal 17 ayat 22 di sana sangat jelas dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itulah sebabnya betapa dahsyatnya hati yang kita miliki ini. Jadi kita harus hati-hati dengan hati kita supaya hati kita tetap bersih, tetap murni, sehingga apa yang keluar dari output yang keluar dari kita ya melalui perkataan, perbuatan, pikiran kita pun mendatangkan berkat, sehat, badan kita sehat, pikiran dan jiwa kita juga sehat. Terus bagaimana dong kita menjaga cara hati kita tetap bersih? Selama kita hidup di dunia ini dan ya tentu saja kita manusia biasa ya, masih hidup dalam kedagingan, tentu saja cobaan, ujian setiap hari datang. Dan tentu saja akan mempengaruhi hati kita juga. Dan bagaimana supaya kita bisa bertahan, supaya hati kita tetap bersih, tetap berkenan di hadapan Tuhan? Nah, ada beberapa cara yang akan saya bagikan. Cara yang pertama, satu ya tentu saja kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan kita lahir baru. Itu adalah kunci pertama ketika kita mau dimurnikan oleh Tuhan, dibentuk hati kita oleh Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita lahir baru menerima Dia sebagai Tuhan kita dan meninggalkan kehidupan lama kita menjadi manusia yang baru. Itu cara pertama. Yang kedua, setelah kita lahir baru dan terima Yesus, minta pada Tuhan Roh Kudus-Nya, supaya Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita melalui hati kita, pikiran kita ya, Roh Kudus yang memimpin kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, minta sama Tuhan, biar Tuhan mengirim Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kita, supaya kita tahu nih, apa yang benar, apa yang salah, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang berkenan di hadapannya. Sehingga hidup kita dalam tuntunan Tuhan. Cara yang ketiga, tentu saja kita harus terus berdoa dan tetap waspada. Menjaga hati dengan kewaspadaan penuh itu seperti satpam Bapak Ibu Saudara ya. Satpam kan itu dia nggak pernah istirahat ya. Ya shift-shiftan memang kerjanya, tapi kan tetap ada yang menjaga.
itu kalau satpam ya. Seperti itu juga kita nggak boleh istirahat itu loh menjaga hati kita. Kita harus tetap waspada supaya karena kelalaian itu dapat berakibat fatal bagi hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tidak waspada, maka cobaan akan datang dan kita akan mengalami kesusahan dalam hidup kita karena kita tidak menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Dan kita juga perlu berdoa karena berdoa membantu kita untuk menjaga diri agar tidak jatuh dalam pencobaan. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan, ya. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, nafas kehidupan orang Kristen. Jadi doa itu sangat penting Bapak Ibu Saudara supaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan, dalam otoritas Tuhan. Cara yang keempat yaitu kita mengisi hati dengan firman Tuhan. Menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai standar untuk menuntun keputusan dan menjaga pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik. Tentu saja firman Tuhan adalah standar hidup kita, ya. Standar hidup kita harus menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara setiap hari. Minimal kita ada pelajaran, ada renungan, ada ayat-ayat yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebagai bekal kita untuk menjalani hidup ini. Dan tentu saja firman Tuhan ini akan mengisi hati kita supaya hati kita pun tetap dalam kondisi yang bersih, ya, yang bersih. Dan itu saja ada 4 cara tadi ya. Yang pertama menjaga hati, kita lahir baru terima Yesus. Cara yang kedua kita bertobat dan mengakui semua dosa-dosa kita. Kita terbuka di hadapan Allah, mengakui semua kelemahan kita dan dosa-dosa kita dan minta Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Yang ketiga kita terus berdoa dan waspada menjaga hati kita. Yang keempat, menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Saya ingin menutup renungan kita pada hari ini dengan kesaksian. Awal Januari kemarin, pertengahan Januari, ayah saya berpulang ke rumah Bapa di surga. Padahal sebelumnya beliau dalam keadaan sehat, tidak ada sakit-sakit. Tetapi setelah tahun baru, ketika semua masih menikmati masa-masa tahun baru ya, saya mendengar kabar dari adik saya kalau ayah saya pagi jam 7 hari Senin meninggal dunia. Dan tentu saja saya sangat kaget, sangat terkejut karena sebelum-sebelumnya ayah kami ini tidak sakit apapun. Dia pergi dengan tenang, tanpa bilang apa-apa, tanpa ada pesan apa-apa, dan itu membuat saya pribadi sangat terpukul. Karena rasa kehilangan, kebetulan mama saya juga sudah berpulang duluan pada tahun 2019. Jadi saya merasa kehilangan arah karena sudah tidak memiliki orang tua lagi. Saya dalam keadaan lemah ya, dalam masa-masa duka, hati saya sangat bersedih. Selama beberapa minggu saya dalam kesedihan, dalam kedukaan. Akhirnya hati saya yang sedih dan berduka ini mempengaruhi pikiran saya. Pikiran saya jadinya, ya udahlah nggak apa-apa, gak usah ngapa-ngapain, kamu kan sedang berduka. Ya udahlah nggak apa-apa, gak usah melakukan hal-hal yang lain. Akhirnya saya tidak ada energi untuk melakukan apa-apa karena hati saya sedang tidak baik-baik saja dan akhirnya mempengaruhi pikiran saya. Akhirnya saya juga tidak bisa mengontrol diri saya kehilangan kontrol pada saat itu. Saya makan apa aja, yang penting saya senang gitu, pengalihannya ya. Saya melakukan apa saja yang bisa bikin hati saya senang, tapi ternyata saya tetap sedih, Bapak Ibu Saudara. Pada suatu malam dalam saat teduh saya berdoa di tengah malam, saya mencurahkan semua isi hati saya, kesedihan saya, rasa kehilangan saya akan orang tua saya. Dan tiba-tiba saya teringat dengan ayat emas saya tahun ini.
Jadi setiap tahun gereja kami memberikan ayat emas kepada semua jemaat sebagai pegangan hidup untuk tahun yang baru ini. Dan kebetulan ayat emas saya pada waktu itu tentang hati adalah kunci kehidupan dari Amsal yang kita baca tadi. Malam itu dengan terpuruk, saya menangis, Tuhan mengingatkan saya tentang ayat emas yang saya terima ini. Pada waktu saya terima ayat emas ini di awal tahun kemarin, saya merenung ini maksudnya apa Tuhan? Saya disuruh menjaga hati dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi waktu itu saya masih dalam tidak ada kepikiran apa-apa. Ternyata inilah maksud Tuhan dari ayat emas saya itu. Ternyata ayah saya berpulang dan itu sangat menggoncangkan hati saya. Dan Tuhan mengingatkan ayat emas saya ini bahwa saya harus menjaga hati saya karena saya tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Akhirnya saya minta ampun sama Tuhan dan meminta kekuatan dari Tuhan supaya Roh Kudusnya bisa menguatkan saya dan menuntun saya lagi. Begitulah Bapak Ibu Saudara, bagaimana hati itu sangat mempengaruhi pikiran kita, sangat mempengaruhi tindakan kita dan akhirnya akan menentukan arah hidup kita. Jagalah hati kita dengan sungguh-sungguh sebab dari situlah lahir sikap, perkataan, dan pilihan hidup kita. Jangan biarkan kepahitan, iri hati, pikiran jahat menguasai hati kita ya. Karena itu akan meracuni seluruh jalan hidup kita ini. Isi hati kita dengan firman Tuhan, minta ampun dan kasih Tuhan, biarlah itu menguasai hati kita. Sehingga apa yang keluar dari hidup kita itu menjadi berkat. Dan bukan keluar hal-hal yang menimbulkan luka bagi orang lain, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan ingatlah, jika hati kita baik, maka seluruh hidup kita pun akan berjalan dalam terang dan damai. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak sebelum kita melakukan semua aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita merenung sejenak bagaimana kondisi hati kita hari ini. Apakah kondisi hati kita baik-baik saja atau hati kita sedang tidak baik-baik saja? Kalau ada yang merasa hatinya sekarang tidak baik-baik saja, mari datang kepada Tuhan. Ungkapkan semua apa yang menjadi perasaan saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi luka dalam hati saudara. Ungkapkan semua di hadapan Tuhan, jangan ditutup-tutupi. Supaya Tuhan bisa memulihkan, karena hanya Tuhan saja yang bisa memulihkan hati kita. Kita pergi ke sana ke sini mencari obat atau mencari apa saja untuk bisa menyembuhkan hati kita. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan saja yang mampu memulihkan hati kita. Semoga firman Tuhan yang kita dapat pada hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bisa menjadi rema dan kita lakukan. Dan kita taat akan perintahnya untuk menjaga hati kita dengan penuh segala kewaspadaan. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Allah beserta kita, Immanuel. Mari kita berdoa. Bapak yang surga, Bapak yang baik, puji Tuhan, Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang bisa menjadi pegangan kami sepanjang hari ini Bapak. Biarlah firman ini Bapak hidup dalam hati kami Tuhan dan kami terapkan, kami lakukan perintah-Mu ya Bapak untuk menjaga hati kami dengan penuh segala kewaspadaan. Supaya hidup kami Tuhan bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Bapak, aku berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengalami kesusahan hati pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan hatinya. Supaya Tuhan hatinya bisa pulih kembali, semua Tuhan pulihkan, yang sedang sakit juga Tuhan pulihkan. Supaya Tuhan mereka bisa bangkit lagi menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Karena ada Tuhan beserta kami, Engkau tidak akan meninggalkan kami ya Bapak kami. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu beserta kami dimanapun kami berada. Mari Bapak mampukan kami Tuhan untuk bisa menjaga hati kami Bapak. Biar Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami manusia yang lemah ini Bapak. Karena ketika kami mengandalkan kekuatan kami tidak bisa Bapak. Kami mau mengandalkan Kau saja untuk bisa menjaga hati kami, biar Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini dan buat waktu pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan
buat semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami siap menjalani hari ini bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.